Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Latifah, mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada bab landasan serta keutamaan etika dakwah. Mata kuliah etika dakwah yang diampu oleh dosen Ibu Zulfa Ismawati MPD. Terima kasih kepada Ibu Zulfa yang sudah membimbing saya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton video saya. Langsung saja, landasan historis. Arti kata historis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkaitan terhadap sejarah, bertalian atau ada kaitannya terhadap masa lampau dan bersejarah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa historis atau dapat juga disebut dengan sejarah menurut pendapat Leopold von Ranke merupakan insiden yang terjadi. Dalam landasan historis ini akan membahas terkait dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan teladan bagi para pendakwah saat ini. Para pemirsa dan pemerhati dakwah kebanyakan mempercayai serta membenarkan kesuksesan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berhasil mewujudkan modifikasi di tengah penduduk Arab hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Justru dakwah beliau sukses menyebar secara luas di berbagai tempat luar Jazirah Arab dan juga melalui sebagian tahapan zaman setelah Rasulullah SAW wafat. Rasulullah menyebarkan dakwah Islam tentu terdapat tujuan di dalamnya, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Demi menjaga kewajiban, Rasulullah benar-benar menjaga, merawat, dan mempertahankan akhlak agar tidak ternodai. Beliau memiliki watak lapang dada, pengasih, mulia hatinya, membalas perlakuan buruk dengan kebaikan, mampu menjaga emosi, dan tidak pendendam. Menurut pendapat Ali Mufrodi, terdapat dua rahasia kesuksesan dakwah Rasulullah, sekaligus disebut juga sebagai karakter akhlak beliau, yaitu kukuh dan keteladanan. Yang dimaksud dengan kukuh ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah, teguh pendirian, dan tidak putus asa dalam menyampaikan dakwah meskipun banyak tantangan, godaan, hingga teror pernah beliau alami. Rasulullah konsekuen terhadap apa yang telah diucapkan. Terdapat persamaan antara apa yang telah diucap dengan apa yang diperbuat. Begitu sebaliknya, apa yang diperbuat merupakan apa yang sudah diucap. Sedangkan yang dimaksud dengan keteladanan ialah bahwa Rasulullah menjadi orang pertama yang melakukan suatu hal yang telah beliau dakwahkan. Bila mana beliau mengutus untuk ibadah, maka meskipun ibadah beliau sudah dijamin maksum atau terpelihara dari dosa dan kesalahan, seluruh waktu malamnya beliau gunakan untuk ibadah. Selain itu, ketika beliau mengutus untuk membiasakan pola hidup sederhana, maka hal tersebut juga beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rahasia lain yang menjadi kekuatan Rasulullah SAW dalam memunculkan perilaku sopan santun dalam berdakwah ialah beliau mempunyai sifat teguh dalam menancapkan rasa percaya kepada umatnya. Selain itu, beliau juga mampu menjalin hubungan dengan sama di tengah kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut dapat terjalin dengan baik disebabkan oleh proses empati dan kepercayaan dari orang yang diajak berkomunikasi, sehingga tercipta suatu komunikasi yang sehat. Sebagai contoh, yaitu pada saat para sahabat berbaur dan mengeluh kepada Rasulullah, mereka itu merupakan para sahabat muhajirin, yakni manusia yang melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang bermaksud akan mengamankan anutan dan agamanya dari orang musyrik Quraisy. Sama halnya dengan orang hijrah pada umumnya, mereka meninggalkan harta benda di Mekah dan sesampainya di Madinah menjadi serba kekurangan. Akhirnya mereka berkeluh kesah kepada Rasulullah SAW seperti merasa tidak sempurna karena terkalahkan oleh kaum Ansor dalam hal kebajikan yaitu sedekah. Kemudian mereka menyampaikan kegelisahan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang dengan harta melimpah memperoleh pahala, namun kami tidak. Orang kaya itu menjalankan ibadah seperti halnya yang kami lakukan. Mereka juga mampu bersedekah dan memperoleh pahala dari sedekahnya, sedangkan kami tidak.
Lalu Rasulullah menyikapi keluhan mereka dengan bijaksana. Tidakkah di dalam diri kalian terdapat sesuatu yang diberikan Allah? Tasbihmu merupakan sedekah, tahmid dan tahlilmu pun juga sedekah. Kalian menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah juga termasuk sedekah. Apalagi berhubungan badan dengan istrimu juga sudah sedekah. Lalu sahabat menanyakan maksud dari jawaban Rasul, apakah benar berhubungan badan termasuk dalam sedekah? Rasul kembali menjawab, bagaimana menurutmu apabila seseorang menyampaikan hasratnya kepada orang yang bukan haknya, tidakkah itu dosa? Namun sebaliknya, apabila hasrat tersebut dilakukan kepada istri atau suami yang sah, maka akan bernilai sedekah. Hadis riwayat Muslim. Pada penjelasan yang lain, justru membersihkan duri di jalan dan menebarkan senyuman termasuk ke dalam sedekah. Dengan demikian, jawaban yang diberikan oleh Rasulullah di atas mampu membuat hati para sahabat tidak cemas dan takut. Dalam berdakwah, tentu tak lepas dari perlakuan buruk dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah Rasulullah. Namun Rasulullah tidak membalas perlakuan buruk, malah beliau itu mampu mengendalikan amarahnya. Tentu sebagai manusia pada umumnya, beliau telah gusar, namun beliau mampu mengendalikannya. Kemarahan Rasulullah tidak mencapai bahaya pada orang lain, entah itu dalam hal perkataan maupun tindakan. Justru ketika Rasulullah marah, beliau akan mengalihkannya dengan amalan atau memberikan hadiah kepada orang yang membuat beliau marah. Bertautan terhadap akhlak Rasulullah, yaitu keteladanan, masih banyak contoh dari akhlak tersebut. Tak heran jika Allah menyebut dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 menyebutkan bahwa Rasulullah SAW merupakan teladan yang baik dan patut untuk diikuti. Hal tersebut telah dibuktikan pada dakwah yang sudah dilakukan Rasulullah SAW, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Abdurrahman Isa As-Salim, bahwa ketika berdakwah Rasulullah sangat peduli dan mengindahkan cara menyampaikan pesan dakwah. Pertama, gaya Rasulullah dalam menyikapi suatu kemungkaran. Apabila kemungkaran masih dapat disikapi dengan cara yang halus dan simpatik, maka Rasulullah SAW akan mengikuti hal tersebut. Namun sebaliknya, jika dilihat dari situasi dan kondisi dalam menyikapi kemungkaran harus dengan sikap yang tegas, maka Rasul juga akan mengikuti cara tersebut. Apabila harus dengan menunjukkan sikap marah demi membuat pelaku kemungkaran kembali pada jalan kebenaran, maka Rasul pun juga akan melakukannya. Kedua, ketika akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Rasul tentu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apabila anggapan beliau mengenai tindakan tersebut tidak memunculkan mudarat, maka akan segera dilakukan. Namun jika sebaliknya, apa yang akan dilakukan memunculkan mudarat, maka Rasul akan menahan diri untuk tidak melakukannya terlebih dahulu. Malah beliau akan melakukannya ketika waktu sudah tepat sehingga dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Ketiga, ketika menyikapi suatu tindakan kesalahan, Rasulullah SAW tidak menunjukkan sikap kasar atau bahkan sampai mencaci maki orang yang berbuat kesalahan, melainkan beliau sabar menghadapi dan memberikan kesempatan agar ingin membenahi diri lebih baik lagi. Namun, jika semestinya beliau perlu menunjukkan rasa kesalnya, beliau tidak akan menunjuk langsung kepada yang melakukan kesalahan. Akan tetapi, beliau kembalikan kepada kaumnya untuk meminta pendapat terkait masalah yang sedang terjadi. Dari pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah yang dilakukan Rasulullah yang dipandang elegan dalam implementasinya dilaksanakan melalui pemberian warta secara bijak dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Pesan disampaikan secara bertingkat, mengambil sesuatu yang paling ringan di tengah dua urusan yang berat, dan beliau juga mempermudah suatu urusan serta tidak mempersulit. Pendapat Isa As-Salim menyatakan bahwa dalam petualangan hidup Rasulullah dihuni dengan dakwah, dan setiap dakwah yang beliau lakukan terdapat nilai kemuliaan karena kebaikan dan kebijaksanaan. Rasulullah telah memperingatkan seseorang yang sholatnya sembarangan. Rasulullah juga telah memperingatkan seseorang yang mempunyai pakaian dan rambut tidak rapi, tumpat dan awut-awutan. Rasul berkata, bukankah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dipakai guna merapikan rambut dan pakaianmu? Selain itu, Rasulullah juga telah memperingatkan orang yang melakukan kecurangan dalam berdagang.
Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah katanya dan semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.